bagaimana kabar hari ini? Sehat, semangat, penuh sukacita. Bu Novi, Bu Desi, Pak Ivan berharap meskipun anak-anak masih belajar dari rumah, anak-anak tetap semangat ya. Nah, anak-anak siapkan dahulu buku tematik tema 5. Nah, anak-anak apakah hari ini sudah mengisi daftar absen? Sudah mendengarkan firman Tuhan? Bagus. Nah, hari ini kita akan belajar tematik tema 5, subtema 3, pengalamanku di tempat bermain. Nah, apa tujuan pembelajaran hari ini? Kita akan belajar apa ya hari ini? Kita akan mengulang tentang ungkapan permintaan maaf dan anak-anak akan belajar menemukan kosakata baru serta maknanya di dalam puisi. Anak-anak siap? Oke, yang pertama, ungkapan permintaan maaf. Ungkapan permintaan maaf biasanya diucapkan saat anak-anak melakukan kesalahan. Saat melakukan kesalahan, kamu harus meminta maaf menggunakan kata maaf dengan santun. Tujuannya apa? Tujuannya agar kesalahanmu dapat dimaafkan. Nah, sekarang anak buka bukunya halaman 117 sampai 118. Sudah? Nah, anak-anak lihat gambar. Di situ ada Benny dan teman-teman sedang bermain ya di sekolah. Hari ini Benny masuk sekolah. Bel istirahat berbunyi. Benny dan teman-teman berhamburan keluar kelas. Kemudian Benny dan teman-teman bermain gobak sodor. Permainan ini dilakukan di lapangan. Ketika bermain, tanpa disengaja, Benny menyenggol Udin. Udin pun terjatuh. Benny dan teman-teman segera menolong Udin. Benny merasa bersalah. Benny langsung meminta maaf ke Udin. Udin pun memaafkan Benny. Kemudian Benny mengajak melanjutkan permainan. Nah, ada pertanyaan. Menurutmu, mengapa Benny meminta maaf? Benny meminta maaf karena tidak sengaja menyenggol Udin. Lalu, apakah Udin memaafkan Benny? Ya, Udin pun memaafkan Benny. Nah, itu adalah kalimat permintaan maaf. Nah, Bu Novi mempunyai contoh ungkapan permintaan maaf yang lain. Nah, lihatlah gambar. Tasya, maafkan aku karena sudah merusakkan bonekamu, kata Dedi. Tasya, maafkan aku karena sudah merusakkan bonekamu, kata Dedi. Nah, di sini Bu Novi mau bertanya, siapa yang meminta maaf? Yang meminta maaf adalah Dedi. Dedi meminta maaf kepada siapa? Iya betul anak-anak, kepada Tasya. Mengapa Dedi meminta maaf kepada Tasya? Siapa yang bisa jawab? Iya betul, meminta maaf karena sudah merusakkan boneka Tasya. Nah, di sini kalimat minta maaf di atas maknanya apa? Ya, maknanya Dedi meminta maaf kepada Tasya karena sudah merusakkan bonekanya. Dalam perjalanan pulang sekolah, Benny melihat teman-temannya sedang latihan drama. Pada drama tersebut, pemerannya membacakan puisi. Nah, di sini ada temanmu yang akan membacakan puisi. Kupu-kupu, kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Kupu-kupu yang elok, bolehkah saya serta mencium bunga-bunga yang semerbak baunya sambil bersenda-senda? Semua ku hampiri,
Bolehkah ku turut? Nah, anak-anak, di dalam puisi pastilah ada kata-kata yang indah. Untuk mengetahui arti kata yang baru yang diketahui, kamu dapat menggunakan kamus. Kamu juga dapat bertanya kepada guru atau orang tuamu. Nah, yuk kita akan mencari makna kata dari puisi kupu-kupu. Anak-anak perhatikan ya, ini di halaman 143. Nah, di situ ada kata hilir mudik mencari. Apa arti kata hilir mudik? Hilir mudik adalah kesana kemari, bolak-balik atau mondar-mandir. Hilir mudik. Berikutnya ada kata berayun-ayun. Ini seperti anak-anak kalau bermain ayunan ya. Berarti arti katanya bergantung dan bergerak ke depan dan ke belakang secara teratur atau bergoyang-goyang ya. Lalu ada kata elok. Kupu-kupu yang elok. Apa artinya kata elok? Artinya bagus, baik, atau cantik. Semerbak, yang semerbak baunya. Kalau bunga itu anak-anak baunya apa ya? Iya, semerbak itu adalah harum. Lalu ada bersenda-senda, sambil bersenda-senda. Apa arti kata bersenda-senda? Bergurau atau bercanda. Nah, anak-anak nanti di akhir video anak-anak akan mencatat kosakata yang Bu Novi beri garis hijau ini ya, kotak hijau ini ke dalam buku catatan tematik. Oke, Beni anak yang pandai. Beni selalu ditunjuk oleh guru. Sekarang giliran Beni ditunjuk oleh Bu Guru untuk membacakan puisi Paman Datang. Anak-anak bisa buka di bukunya halaman 152. Bu Novi akan membacakan puisi Paman Datang. Anak-anak dengarkan ya. Paman Datang, ciptaan A.T. Mahmud. Kemarin Paman datang. Pamanku dari desa. Dibawakannya rambutan, pisang, dan sayur mayur segala rupa. Bercerita paman tentang ternaknya. Berkembang biak semua. Padaku paman berjanji mengajak libur di desa. Hatiku girang tak terperi. Terbayang sudah aku di sana. Mandi di sungai, turun ke sawah, menggiring kerbau ke kandang. Nah, anak-anak apakah tahu apa isi dari puisi Paman Datang? Iya, ceritanya adalah Paman datang dari desa. Dibawakannya rambutan, pisang, dan sayur mayur. Dan Paman bercerita tentang ternaknya kepada aku. Nah, Paman berjanji akan mengajakku libur di desa. Hatiku sangat senang karena Paman sudah berjanji akan mengajakku libur di desa. Aku di desa sudah terbayang akan mandi di sungai, lalu ke sawah, menggiring kerbau. Nah, itu adalah isi dari puisi Paman Datang. Nah, anak-anak, yuk kita cari kosakata baru dalam puisi Paman Datang. Nah, di sini Paman adalah adik laki-laki dari ayah atau ibu kita. Sayur mayur artinya dedaunan, tumbuh-tumbuhan yang dapat dimasak. Lalu ada ternak. Ternak adalah binatang yang dipiara untuk dikembangbiakan dengan tujuan produksi. Jadi di sini adalah ternak itu biasanya menghasilkan, misalkan sapi menghasilkan susu dan daging yang bisa dijual. Lalu ayam bisa menghasilkan telur dan dagingnya juga bisa diproduksi untuk dijual. Lalu ada menggiring. Nah,
di situ anak-anak bisa lihat menghalau binatang ke suatu tempat. Biasanya Pak Tani menggiring kerbau-kerbaunya ke sawah, ya. Girang artinya riang atau gembira. Nah, anak-anak, kosakata baru ini anak-anak akan catat juga di buku tulis tematik di akhir video ini, ya. Oke anak-anak, demikian pembelajaran tematik hari ini bersama Bu Novi. Bu Novi berharap anak-anak masih tetap semangat dan terus semangat belajar. Oke, kita akan berjumpa di pertemuan berikutnya.